Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Nurul Hidayah. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang komoditas air laut dan air tawar. Di sini saya akan ditemani dua teman saya, yaitu Sulfa dan Ayu. Nah, di sini yang pertama, agribisnis komoditas air tawar. Yang pertama itu memilih tempat, yang kedua pembuatan kolam, yang ketiga pemberian makan, yang keempat penebaran bibit, yang kelima pemeliharaan ikan, yang keenam ada pemupukan kolam dan pencegahan. Potensi ikan ini sangat besar, memberikan manfaat secara maksimal dan secara berkelanjutan terhadap negara maupun masyarakat. Yang kedua, potensi ikan dibudidayakan secara nasional diperkirakan sebesar 15,59 juta hektar. Semakin menggiurkan. Menurut laporan Badan Pangan PBB, dan pada tahun 2001, konsumsi ikan per kapita penduduk dunia akan mencapai 19,6 kg per tahun. Meskipun saat ini konsumsi ikan lebih banyak dipasok oleh ikan laut, namun pada tahun 2018, produksi ikan air tawar akan menyalip produksi perikanan tangkap. Mengapa demikian? Karena produksi perikanan tangkap akan mengalami penurunan akibat overfishing. Ikan di laut semakin sulit didapatkan. Jadi di sini untuk kondisi excitingnya, budidaya ikan akan semakin naik, sedangkan untuk ikan hasil laut akan mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan. Yang pertama ada peraturan menurut Kementerian dan Perikanan nomor 56 Permen KP 2014. Yang kedua ada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 57 Permen KP 2014. Yang ketiga ada percantuman Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 58 Permen KP 2014. Yang keempat ada Permen KP nomor 56 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, rajungan dari wilayah Republik Indonesia. Yang kelima ada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015. Yang keenam ada Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Yang ketujuh ada Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Poin kelima, olahan atau nilai tambah pada komoditas ikan air laut ataupun air tawar. Nah, nilai tambahnya ini kita bisa jual ikan tersebut secara hidup-hidup. Terus kita juga bisa jual ikan yang sudah mati secara utuh dengan keadaan segar ataupun beku. 3, kita juga bisa jual ikan yang sudah diolah, seperti ikan sudah dibelah, terus ikan kaleng seperti ikan sarden, pengasapan seperti ikan bandeng, terus pemindangan ya seperti ikan tongkol, terus penggaraman seperti ikan asin, pengeringan dan lain-lain. Seperti kalau ikan belahan dibelah itu bisa dijual dalam keadaan dingin, beku maupun kering atau diasinkan. Terus olahan yang lain yaitu bisa digunakan sebagai ekstra ikan, kecap ikan, tepung ikan, dan minyak ikan. Poin keenam, permasalahan. Permasalahan utama
keberkelanjutan lainnya yang lebih spesifik dihadapi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia antara lain ada dua, yaitu perikanan tangkap, permasalahan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap sendiri itu ada dua masalah, yaitu permasalahan ilegal, unreported and unregulated IUU fishing, yaitu masih ada nelayan ataupun pengusaha perikanan tangkap yang menggunakan jenis-jenis alat tangkap yang merusak atau bahan-bahan yang berbahaya dalam kegiatan operasi penangkapan ikannya. Masih maraknya kegiatan IUU fishing di Indonesia ini secara nyata telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Lah kayak nelayan itu banyak yang menggunakan pukat harimau atau peledak, itu nggak baik. Terus masalah yang kedua dari perikanan tangkap yaitu permasalahan pada tangkap di perairan pantai. Sebagian besar armada penangkapan ikan di Indonesia banyak terkonsentrasi di perairan pantai yang terbatas, baik luasan maupun sumber daya ikannya. Akibatnya, akhirnya tentu sangat berdampak pada keberadaan dan keberlanjutan sumber daya ikan di perairan pantai. 3. Yaitu pengawasan yang masih lemah. Regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah tentunya harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif. Permasalahan yang kedua yaitu perikanan budidaya. Dari permasalahan perikanan budidaya ini ada dua, yaitu permasalahan pakan ikan. Pakan ikan merupakan komponen tertinggi dalam struktur biaya operasi budidaya. Hal ini mengandung banyak arti bahwa harga pakan sangat berperan dalam menentukan tinggi atau rendahnya biaya produksi ikan. 2. Permasalahan penurunan kualitas lingkungan perairan. Dilihat dari sisi penggunaan pakan dalam perikanan budidaya sesungguhnya selalu mengandung inefisiensi. Kalaupun budidaya menghasilkan efisiensi pakan 100% atau 1 kg pakan dikonversi menjadi 1 kg ikan atau udang, tetap tidak efisien karena ada perbedaan kadar air, yakni kadar air pakan lebih kecil dari 10%, sedangkan kadar air atau udang kurang lebih dari 67%. Dengan perkataan lain, budidaya ikan dengan efisiensi pakan 100% pun tetap menghasilkan limbah yang lebih banyak daripada produknya sendiri. Itu penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.